Selamat malam sahabat Al-Karim. Hari ini kembali lagi di podcast pendidikan Al-Karim, podcast pendidikan terbaik di Indonesia, the best education for the best generation. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang super spesial. Kita akan berbicara tentang topik yang sangat penting, khususnya bagi para orang tua yang mempunyai putra-putri. Dan tamu kita di podcast kali ini adalah beliau seorang praktisi pendidikan, juga seorang praktisi bakat atau praktisi talent mapping, dan beliau juga seorang school owner, yakni pengelola daripada Sekolah Alam Tangerang. Dan beliau juga seorang penulis buku yang berkaitan dengan parenting dan bakat. Siapakah beliau? Beliau adalah Ustadz Andri Fajaria, ST MKom. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Bahagia bisa datang ke Sekolah Al-Karim ini. Alhamdulillah. Selamat datang di Lampung ya Ustadz ya. Gimana datang ke Lampung? Kesannya? Ya, saya nggak duga kalau dikelilingi sama bukit-bukit. Jadi pandangannya Lampung itu kelilingi dengan gajah-gajah gitu ya? Iya, bayangannya sih laut aja laut. Laut ya, laut ya. Ini Sekolah Al-Karim ini di tempat yang berbeda dari yang bayangan saya. Gitu. Ini di tengah-tengah jurang gitu ya. Ustadz, mungkin saya mewakili daripada sahabat Al-Karim yang malam hari ini ingin tahu betul sebagai seorang praktisi talent mapping. Pertanyaan pertama adalah apa sih bakat itu? Bakat? Ya. Oh ya. Bakat itu kan begini, bahwa Allah SWT yang menciptakan kita itu memiliki maksud penciptaan tujuan kita. Nah, karena itu Allah SWT itu menanamkan fitur di setiap diri kita itu yang berbeda-beda pada setiap orang. Kalau kita lihat misalnya antara sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu dengan sahabat Ali, kan masing-masing berbeda karakternya. Karena apa? Karena bakatnya pun berbeda-beda masing-masing. Nah, karena memang Allah berikan tugas yang berbeda kepada setiap orang. Nah, di antaranya itulah yang kita maksud dengan bakat. Jadi sesuatu yang terinstall dalam diri setiap orang, itu ada sifat, ada aktivitas, ada peran yang dimana dia merasa kuat ya ketika mengerjakan sesuatu. Ya, sesuatu yang misalnya gini, apa bedanya sih berbakat A dengan si B yang tidak berbakat A ketika mengerjakan? Ya, kalau si orang yang berbakat itu dia mengerjakan sesuatu dengan senang, kemudian tidak membutuhkan energi yang besar untuk menghasilkan karya yang bagus dibanding dengan temannya yang tidak berbakat. Jadi kan ada misalnya anak misalnya yang gampang ya, berbakat menari. Ya, kita bisa keluar penampilannya, mana yang punya bakat menari? Oh, yang itu. Kenapa? Karena lebih kelihatan, lebih energik, gerakannya lebih bagus, terlihat kan. Nah, itu diantaranya kita maksud dengan bakat. Jadi kalau kita simpulkan bahwa bakat itu adalah fitur yang Allah Yang tanam, unik, yang Allah tanam dalam diri setiap orang. fitur unik yang Allah install dalam setiap orang. Nah, untuk memenuhi tugasnya di muka bumi ini. Oh, untuk memenuhi tugasnya di bumi ini. Jadi kalau kita simpulkan bahwa bakat itu adalah fitur unik yang Allah install kepada diri setiap orang untuk memenuhi peran-peran dia selama menjalani kehidupan. Iya, betul. Oh, begitu. Betul. Jadi kalau di dalam Islam sendiri ada nggak Ustadz tentang pembahasan tentang bakat itu sendiri? Kalau saya pernah ikuti kajian dari Ustadz Muhammad Ali Khan, ketika itu beliau membahas tentang surat Al-Isra ayat 84 yang potongan ayatnya itu kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah setiap orang beramal sesuai dengan syakilahnya masing-masing. Syakilah itu artinya keunikan dari setiap orang, yang itu sudah ada di dalam diri setiap orang. Nah, itulah yang lebih cocok dengan tadi kita bahas tentang bakat itu. Oh, begitu. Ya. Jadi memang ada pembahasannya sendiri ya di Sampai saat ini kami di talent mapping organisasi itu menganggap bahwa syakilah itu artinya bakat. Syakilah adalah bakat. Ya. Jadi setiap orang itu beramal sesuai dengan syakilahnya, kecenderungannya masing-masing yang Allah sudah install tadi ya, Ustadz ya. Nah, kalau kan banyak orang mengatakan bahwa penting nggak sih bakat itu gitu. Menurut Ustadz sendiri gimana? Ya, ini kan sebenarnya bahasan tentang bakat ini ketika ada
yang mulai membuat survei survei bahwa kesimpulannya 87% mahasiswa Indonesia salah pilih jurusan. 87% Ya, mahasiswa salah jurusan. salah Sahabat pilih Al-Karim, 87% mahasiswa salah jurusan. Jangan-jangan saya juga termasuk mahasiswa yang salah jurusan ya. Oh, 87% Salah itu. pilih jurusan itu artinya misalnya belajarnya jurusan elektro. Ketika lulus bekerja di bidang bank misalnya di perbankan misalnya. Atau kuliahnya di peternakan tapi ketika lulus kerjanya di pertambangan seperti itu. Tidak sama dengan apa yang dipelajari Apa yang dipelajari. di kuliah. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, berarti kan salah milih jurusannya ketika SMA, lulus SMA mau milih jurusan program studinya salah pilih, tidak punya pedoman untuk memilih caranya milih program studi Yang memang sesuai dengan talenta atau syakilahnya tadi ya. biasanya kan begini, kenapa kamu pilih jurusan itu ketika milih program studi ya? Oh, saya waktu SMA senang sama pelajaran matematika misalnya. Padahal senangnya dia itu karena gurunya menarik mengajarkannya. Karena gurunya menarik. Ya, gurunya cantik atau mengajarnya dengan Enak begitu ya. Jadi belum tentu dia menyukai dunia itu matematika. dari dirinya sendiri, masih karena pengaruh orang lain. Atau juga mungkin faktor orang tua ya, Ustadz ya. Kalau di Indonesia kan kalau orang tuanya let's say dia seorang dokter, anak-anak itu biasanya harus ikut kedokteran. Iya, dia dilihat ayahnya begitu kerjanya, mungkin dia terinspirasi memilih profesi itu juga. Ya, jadi ada banyak faktor. Nah, yang ujung-ujungnya ya salah pilih ketika di kuliah jadi lama lulusnya. Atau ketika aku nggak suka sebenarnya nih, tapi aku harus selesaikan karena itu kan pilihan aku. Jadi selesai, tapi setelah itu selamat tinggal. Ya. Ada teman saya kuliah di S2 di UI itu, S1-nya kedokteran. S1 kedokteran. Iya, loh, kenapa kamu nggak di kedokteran? Itu mama aku yang suruh. Jadi selesai aku dapat ijazah, aku kasih ke mama, udah aku terus ngambil S2-nya komputer. Oh gitu. Ya, itu. Jadi memilih jurusannya itu bukan dari hati ya, Ustadz ya, bukan dari sesuai dengan apa yang dia ingini, tapi permintaan dari orang-orang luar, atau dia juga merasa nggak begitu yakin bahwa itu adalah yang penting kuliah gitu ya, Ustadz ya. Lalu untuk ini tadi dikatakan 87% salah jurusan. Tuh. Jadi kan kita harus urut tuh. Jadi kenapa di SMA kelas 3 salah pilih jurusan? Oh, dia nggak kenal dirinya. Oh, kenapa nggak kenal dirinya? Oh, kurang banyak main, kurang banyak aktivitas. Kalau gitu aktivitasnya nggak terprogram, nggak bisa membentuk kesimpulan aku itu sebenarnya apa. Jadi kalau diurut ke bawah, oh ya memang kita dari segi perencanaan pembelajarannya memang belum terkelola dengan baik, gitu. Sehingga ujungnya salah pilih jurusan. Karena dari pendidikan dasarnya itu sudah tidak terkonsep untuk mengelola potensi yang ada ini, begitu ya, Ustadz? Jadi konsep bakat ini kan belum lama dikenal. Memang sih kalau di lagu-lagu dulu yang kita pernah belajar itu kan, misalnya yang terima kasih ke guruku, setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku. Lagunya aja begitu, tapi apa itu bakat? Oh iya, dari lagu itu ada ya sebetulnya liriknya. Agar tumbuhlah bakatku. Iya. Tapi fakta di lapangan pendidikan itu tidak mengakomodir bakat setiap anak didiknya. Persepsi orang itu yang namanya bakat itu bakat nyanyi, bakat nari, menggambar, musik. Yang kalau dalam kajian sekarang ini bakat yang 15 bakat itu yang terkait panca indera itu memang paling mudah dilihat, tapi tidak cuma itu aja bakat itu. Ada jadi saya review bahwa orang berasumsi bahwa bakat itu sekitar bernyanyi, bermain musik gitu ya, terus berakting, kemudian menggambar gitu. Tapi sebetulnya cakupan bakat itu lebih luas dari itu, lebih luas itu ya. Yang tadi saya sebutkan itu bakat-bakat yang terkait fisik atau panca indera yang mudah terlihat. Jadi ketika anak performan di sekolah, oh ya ini bakat. Itu terlihat ada bakat. Betul. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang nggak punya bakat yang itu? Di bakat fisik tadi. Ya, jadi anak yang pendiam, nggak banyak bicara. Kalau dilihat leadershipnya, nggak kelihatan leadershipnya. Kalau dilihat dari komunikasi, nggak banyak bicaranya. Apakah dia nggak punya bakat? Ada bakatnya. Biasanya. Oh begitu. Nah ini jadi apa? Problem terutama di para orang tua ya. Kadang-kadang merasa kok anak saya tidak punya bakat ya, tidak seperti
A tidak seperti B yang dia si A ini jago di apa begitu, lalu kemudian di B ini jago di apa. Jadi akhirnya dia merasa anak saya tidak ada bakat. Padahal sebetulnya anak-anak itu punya bakat ya Ustaz, ya? Punya pasti bakat. ada bakatnya, Pasti ada. pasti ada bakatnya. Cuma kita belum bisa melihatnya. Belum bisa Misalnya yang melihatnya. tadi itu anak yang pendiam, tidak banyak bicara, tidak kelihatan bukan sebagai pemimpin, tapi kalau dia mencatat tuh dia rapi. Kalau dia hitung-hitungan, jago matematikanya, hitungan. Nah, itu kan calon-calon di akuntansi, keuangan, itu kan yang begitu. Karena mungkin persepsi bakat itu sendiri ya Ustadz ya, belum banyak orang memahami bakat itu banyak dikenal dengan istilah bakat fisik tadi ya. Nah, betul. Jadi kalau kita ambil berdasarkan kosakata ya, kosakata. Jadi ada guru saya itu bilang begini, kosakata kenyang itu ada banyak dalam bahasa Sunda. Di bahasa Jawa itu sedikit kosakata yang aslinya yang artinya kenyang, tapi kosakata yang artinya lapar di bahasa Sunda itu sedikit. Di kosakata bahasa Jawa itu banyak. Nah, sehingga guru saya bilang berarti mungkin dulu di Jawa Barat itu banyak tanaman sehingga orang banyak kenyang, jarang yang kelaparan, sehingga kosakatanya itu sedikit yang artinya lapar. Di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu mungkin kebalikannya. Nah, begitu juga bakat itu kosakatanya cuma ada di lagu, tapi nggak ada dalam bahasa keseharian. Jadi bakat itu cuma ada di lagu, tapi nggak tidak dikenal ada dalam keseharian. Nah, jadi itu baru terminologi yang baru diperkenalkan oleh Abah Rama sejak tahun 2004 ya, 2004 udah jadi aplikasinya. Nah, kesini udah mulai semakin banyak dibahas tentang bakat. Oh begitu. Jadi bakat ini dimulai pada saat founder talent mapping ya. Bukan dimulai sebenarnya. Mulai ada orang Indonesia yang mulai mencari tahu tuh bakat itu apa. Sudah. Ya, sebelumnya sih ada kajian tentang bakat itu, misalnya di manajemen itu kaitannya untuk mencari kinerja organisasi. Kalau psikologi itu tentang sifat. Ya. Tapi nggak nyambung itu, nggak nyambung. Kalau mereka ngobrol nggak nyambung, apalagi di pendidikan sama sekali nggak nyambung. Nah, Abah Rama di tahun 2000 itu beliau mulai meneliti tentang bakat itu. 2004 itu udah jadi aplikasinya, kemudian disempurnakan sampai sekarang berjalan. Nah, itu menurut saya lebih mudah dipahami. Jadi pertanyaan mungkin sahabat Al-Karim ingin tahu siapa Abah Rama itu. Oh iya. Ya, Abah Rama itu kakek guru saya. Kakek guru saya itu beliau alumni TB angkatan 64. Sejak lulus kuliah itu beliau udah bekerja di sebuah perusahaan nasional. Kemudian akhirnya memutuskan untuk berwirausaha dan sudah pernah membuat 15 perusahaan. 15 perusahaan. Tapi beliau merasa ini kok bukan sesuatu yang dia merasa nyaman. Kenapa? Kalau giliran mau bidding, mulai tawar menawar itu sakit perut, tiba-tiba jadi sakit gitu. Nah, karena bukan passionnya untuk negosiasi. Jadi kalau dia bukan passionnya ngerasa kurang nyaman gitu ya. Kurang nyaman. Ada. Jadi Abah Rama ini adalah salah satu orang Indonesia yang mengembangkan tentang teori bakat ini dan talent mapping ya, atau dikenal dengan talent mapping. Baik, mungkin kita kembali ke flashback bahwa pada saat kita kan punya anak tuh. Ada yang mengatakan anak saya berbakat, anak saya tidak punya bakat. Tapi kita punya kesimpulan bahwa setiap anak itu berbakat. Bukan cuma satu bakat, banyak bakatnya. Tinggal bagaimana cara mengeksplorasi bakat tersebut. Betul, Nah, itu sebaiknya dari usia berapa, Ustadz? Kita mulai atau para sahabat Al-Karim ini ingin mencoba mendeteksi bakat anak-anak itu sendiri. Baik, ini framingnya. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu mempelajari bakat. Langkah pertama dari 5 langkah. Yang pertama itu adalah mempelajari bakat. Siapa ini yang mempelajari? Orang dewasa. Oh, jadi orang tua atau guru. Orang tuanya harus paham apa itu bakat yang sebenarnya. Betul. Yang kedua itu menumbuhkan.
mempelajari, yang kedua menumbuhkan. Ya, atau sebagian mengartikan jangan menumbuhkan tapi membangunkan. Membangun. Nanti kita bahas ya, antara menumbuhkan sama membangunkan bakat. Baru langkah ketiga membaca bakat. Membaca bakat. Nah, membaca bakat itu langkah ketiga. Langkah keempat itu mengembangkan. Mengembangkan. Langkah keempat memahami. Langkah keempat memahami. Tadi kan membaca, mempelajari, membangun, kemudian membaca bakat dan memahami. Langkah keempat ya. Memahami, kelima baru mengembangkan. Nah, jadi kalau bicara membaca bakat itu langkah ketiga. Langkah pertama belajar dulu. Oh gitu. Jadi kapan kita bisa baca bakat anak? Pertanyaannya kapan orang dewasanya belajar tentang bakat itu dulu. Oh begitu. Kalau dia nggak belajar bakat dia nggak bisa baca. Jadi jika ada orang tua atau sahabat Al-Karim yang ingin mengetahui bagaimana cara membaca, memahami atau mendeteksi bakatnya, yang pertama adalah pelajari dulu begitu ya Ustaz. Apa makna bakat itu? Secara sederhana mungkin kita mengatakan bakat selama ini hanya berhubung dengan bernyanyi, menari, tetapi dari obrolan saya dengan Ustaz Andri tadi mengatakan bahwa itu ternyata setiap anak itu punya bakat, yakni fitur-fitur unik yang Allah install. Artinya apa? Setiap anak itu mempunyai bakat. Nah, jadi yang pertama itu mempelajari ya Ustaz. Jadi orang tuanya harus mempelajari konsep bakat itu sendiri. Nah, mempelajarinya ini gimana ini Ustaz? Mempelajarinya? Oh, iya ada. Mungkin berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang mengembangkan. Betul, saya kira itu yang paling mudah adalah menyekolahkan anaknya di sekolah yang ada yang mengembangkan bakat. Saya yakin sekolah Al-Karim juga orang tuanya sudah banyak paham tentang mengembangkan bakat. Insya Allah. Jadi pertanyaan tadi, sejak kapan anak bisa dilihat bakatnya? Sejak orang tuanya belajar tentang bakat itu sendiri. Nah, yang kedua menumbuhkan. Menumbuhkan itu rumusnya 3B. Banyak bertemu orang, banyak beraktivitas, beragam aktivitas, ya, atau 3 banyak. Nah, ini harus dilakukan oleh anak-anak atau orang tua? Di tahap kedua, orang tua memfasilitasi anak untuk melakukan kegiatan yang 3B tadi. Ya. Kalau tadi yang mempelajari langkah pertama itu 34, ada 34 sifat, ada 140 aktivitas, ada 30 peran di langkah pertama. Langkah kedua itu rumusnya 3B. Banyak bertemu orang, banyak beraktivitas, beragam aktivitas. Nah, tadi antara menumbuhkan sama membangunkan itu apa maksudnya? Apa bedanya? Nah, itu ada pendekatan yang berbeda sudut pandang. Jadi kalau yang mengatakan bahwa bakat itu ditumbuhkan, berarti tadinya anak itu nggak punya bakat, kemudian distimulasi maka tumbuhlah bakatnya. Nah, asumsinya bahwa kalau menggunakan terminologi menumbuhkan, anak tersebut tidak punya bakat. Nah, kemudian distimulasi tumbuhlah bakatnya. Tapi yang kedua membangunkan bakat. Itu artinya anak itu udah punya bakat, tapi stimulasi dibangunkan itu membuat bakat-bakat terbangun, di-trigger ya, dia muncul, supaya muncul, betul. Bisa keluar bakat-bakat yang ada dalam diri anak itu. Betul. Yang kelihatan memang bakatnya nampak gitu, tapi apakah tumbuh atau dibangunkan? Kalau saya sih lebih cenderung yang kedua, dibangunkan. Karena konsepnya setiap anak itu pasti sudah mempunyai bakat. Kita tinggal gimana cara membangun bakat itu supaya berkembang begitu ya Ustaz. Membangunkannya itu dengan banyak aktivitas. Nah, jadi cara membangunkan dengan cara banyak beraktivitas, beragam aktivitas, bertemu banyak orang. Jadi kalau kita ingin salah satunya membangun bakat anak kita, maka lakukan 3B tadi ya Ustaz. Atau pilihlah sekolah yang di situ tidak hanya fokus pada, jadi tidak bisa anak datang ke sekolah, dia taruh tasnya di tempatnya, kemudian dia ambil bukunya, dia mendengarkan guru bicara dan dia belajar menulis, mendengar, menulis, mencatat, sudah selesai. Itu nggak bisa keluar, nggak terbangun. Tapi dengan difasilitasi, ada kegiatan outdoornya, ada kegiatan leadershipnya, ada project-project. Nah, itu semua membangunkan bakat. Pokoknya kita mencari sebisa mungkin para sahabat Al-Karim
ketika ingin memperkenalkan bakatnya, salah satunya cara tersimpelnya adalah mencari partner-partner atau partner pendidikan, di mana pendidikan itu tidak hanya mengelola dari segi kemampuan akademik saja, tetapi bisa membangun bakat itu melalui kegiatan-kegiatan yang didesain oleh sekolah tersebut. Saya baru pekan lalu itu feedback bakat ya. Jadi orang dewasa ini, orang dewasa udah dia masuk ke orang sudah dewasa. Dewasa. Kemudian kan suami istri, yang suaminya itu di antara 15 bakat itu nggak ada, tidak terlihat bahwa dia punya bakat yang 15 yang nyanyi, nulis dan seterusnya itu. Kenapa? Saya bilang, Bapak kayaknya dulu waktu kecilnya kurang main ya Pak ya. Ketawa dia. Iya, Bapak kayaknya belajar aja ya. Iya, karena kelihatan. Jadi anak yang dibebani dengan belajar terus, maka kelihatan di 15 bakat itu nggak terstimulasi. Dan Jadi tidak ibarat itu mungkin yang disebut bakat terpendam tadi, Ustaz ya. Jadi bakatnya itu nggak keluar gitu ya, karena tidak terstimulasi dengan baik pada saat dia menjalani masa pendidikannya. Apakah bakat yang tadi yang tidak terstimulasi akan hilang? Tidak hilang. Dia tertidur. Jadi kalau dalam bahasa dalam terminologi genetika itu ada dorman, gen dorman, tertidur. Nah, contohnya gini, waktu kecil, waktu SD itu saya dulu suka membuat tulisan karena saya suka membaca, kemudian saya suka menulis. Seingat saya itu waktu SD kelas 3 itu abang saya beli mesin tik, belum ada komputer yang mesin tik. Nah, saya yang pakai itu buat tulisan. Kemudian, tapi nggak pernah disimulasi, dikirim kemana, nggak pernah. Tapi saya merasa senang mengerjakan tulisan itu, dan kata guru saya tulisannya bagus. Begitu juga tante di rumah bilang bagus kalau kamu ngarang gitu. Tapi udah begitu aja. Nah, itu tahun 80. Nah, saya baru ketika saya presentasi di sebuah tempat, kemudian ada penerbit buku dan dia menawarkan untuk membuat buku tentang bakat. Wah, apa bisa ya? Iya. Nah, akhirnya kita buat buku itu hanya 3 minggu selesai daminya itu. Jadi dari mulai 3 minggu kemudian udah jadi buku daminya. Sudah jadi buku ya. Dan saya merasa saya senang mengerjakannya. Saya merasa tidak terbebani. Kemudian hasilnya juga kata orang-orang bagus. Wah, itu jadi yang terkubur lama 30 tahun lebih itu muncul lagi. Jadi bakat itu tidak hilang, tapi dia tertidur. Menunggu ada trigger. Trigger dia muncul lagi. Nah, jadi buat kita coba gali bakat-bakat kita yang dulu pernah sepertinya kita senang mengerjakannya, kita merasa bagus ya, tapi hilang. Nah, coba ditemukan lagi. Siapa tahu itu bakat yang tertidur yang bisa ditumbuhkan lagi sekarang ini. Jadi setiap anak, setiap orang itu pasti punya bakat. Cuman perkara itu di-trigger atau tidak ya, sehingga dia bisa berkembang atau bangun dari tidurnya tadi. Mungkin juga sahabat Al Karim juga ingin tahu apa sih ciri-ciri bakat itu? Ciri-ciri bakat. Oke. Ya, jadi bakat anak yang punya bakat tertentu, dia kalau mengerjakan sesuatu, tidak butuh energi yang besar untuk mengerjakannya dengan hasil yang bagus dibanding dengan temannya yang lain. Kalau temannya yang lain itu, aduh kayaknya susah banget, jadi dia lebih cepat mengerjakannya. Jadi kalau seseorang itu mengerjakan sesuatu itu lebih cepat dari teman-temannya, dan kelihatan dia ekspresinya bahagia. Mungkin ada terminologi. Ya, itu rumusnya itu ada enjoy, easy, excellent, earn. Tapi kalau earn ini yang di SD kita nggak pakai. Jadi enjoy, easy, excellent. Jadi ciri bakat adalah anak mengerjakan sesuatu dengan senang. Sesuatu itu senang dengan enjoy. Senang hati. Kata dari mana enjoynya? Tersenyum ketika mengerjakannya. Antusias, mata berbinar-binar, itu enjoy. Kemudian yang kedua easy, mudah mengerjakannya. Apa cirinya? Mengerjakannya cepat dibanding dengan teman-temannya. Nah, yang ketiga excellent, hasilnya bagus. Orang lain bilang, bagus, luar biasa, kamu pintar sekali. Nah, itu ciri-ciri bakat enjoy, easy, excellent. Jadi kalau kita mau mencoba mendeteksi, mungkin sahabat Al Karim di rumah ingin mencoba melihat apa sih bakat anak saya, mungkin dengan menggunakan rumus enjoy, easy dan excellent ya. 3E. Yang seharusnya tadi ada 4 ya. Ada earn ya. Jadi enjoy, senang mengerjakan, dan itu bisa terlihat dari antusiasmenya ya. Kemudian easy, dia lebih cepat mengerjakan dibanding dengan temannya. Nah, kemudian
excellent. hasilnya lebih bagus begitu ya. betul. Nah, itu di langkah yang ketiga tadi. Di langkah membaca bakat. Ya. Betul. Jadi kalau langkah pertama tadi kalau diulang lagi, langkah pertama itu kan mempelajari bakat. Apa itu sifat, aktivitas dan peran. Yang langkah kedua itu rumusnya 3B. Banyak bertemu orang, banyak beraktivitas, beragam aktivitas. Di langkah yang ketiga membaca bakat itu 3E atau 4E. Enjoy, easy, excellent, on. Oke. Jadi sahabat Al-Karim tadi sudah dikatakan bahwa kalau ini langkah mudahnya ingin mengetahui membaca bakat anak itu kita menggunakan rumus 4E. Tapi untuk anak-anak SD baru 3 ya. Enjoy, easy dan excellent. Oke. Banyak orang mengatakan bakat ini tidak penting, Ustaz. Dalam karir, dalam ya karir terutamanya. Orang mengatakan bakat nggak terlalu penting lah, bakat hanya sebagai sesuatu yang sifatnya selingan. Itu sebagai praktisi talent mapping gimana menurut Ustaz Tanto? Jadi manusia itu kan makhluk multidimensi. Jadi ada banyak tools, jadi banyak dimensi dalam diri kita itu yang bisa dikupas. Mau dikupas dari segi apa? Kecerdasan. Oh, ada multiple intelligence. Dari segi sifat, oh ada toolsnya untuk melihat sifat-sifat. Dari segi kinerja ada toolsnya. Nah, bakat itu satu dimensi juga. Jadi kalau sebelumnya kan di tempat kerja itu mengenalnya attitude, skill dan knowledge. Ya, sikap, keterampilan sama pengetahuan. Attitude, skill dan knowledge. Nah, kami di Talent Mapping mengusulkan ada satu lagi, TASK. Jadi T-nya talents, attitude, skill dan knowledge. Oke. Ya, kenapa begitu? Karena bisa jadi orang punya skill, punya knowledge, punya attitude, tapi dia tempatnya salah. Misalnya orang yang sebenarnya bakatnya sebagai sales, tapi dia ditempatkan di bagian keuangan yang tidak boleh banyak bicara, banyak rahasia, itu bertentangan dengan talentsnya dia. Sehingga dia tidak bisa berkarir dengan baik di posisi yang tidak sekarang. nyaman tadi tidak nyaman. Tidak enjoy. Begitu dia dipindah ke bagian lain, ke bagian sales, terus dia menjadi the rising star di tempat kerjanya. Oh, berarti kan the right man on the right place on the right time. Nah, bagaimana kita mengetahui the right man on the right place itu diantara dengan talents. Jadi talents itu kalau kita tempatkan, gampangnya gitulah. Kalau kita reposisi orang, tim kita itu. Nah, dia di posisi yang dia menjadi the rising star, itu berarti betul lah dia. Gitu. Berarti ciri-ciri kalau di dalam lingkungan kita itu ada the rising star, dia adalah orang the right man on the right place on the right time, begitu ya. Betul. Artinya dia memang bekerja sesuai dengan passion dan bakat dia, begitu ya. Betul. Itu cara termudah untuk melihat. Jadi jangan kemudian, oh ini orang performanya buruk. Kemudian langsung dipecat atau dikeluarkan. Belum tentu. Bisa jadi kita salah menempatkan dia, bukan di tempat yang seharusnya. Betul. Gitu. Jadi tinggal cari posisi yang lebih nyaman buat dia. Dan tiba-tiba dia, kinerjanya bagus. Gitu. Betul. Ya. Jadi urgensinya adalah pada saat orang ditempatkan tidak sesuai dengan bakatnya, maka dia prestasinya buruk, prestasinya kurang begitu, tidak seperti kalau dia ditempatkan memang sesuai dengan bakatnya, maka dia akan menjadi seorang the rising star. Betul. Gitu ya. Jadinya apa? Dia merasa enjoy, senang mengerjakannya, bekerja easy, dia merasa mudah mengerjakannya dan hasil juga bagus dan menghasilkan produktif ya. Gitu. Kalau untuk memasuki di era apa disebut sekarang ya, era milenial ya. Apakah peran bakat itu sangat menentukan karir seseorang nggak, Ustaz? Ya, sebenarnya ini kan juga masih kan sekarang ini banyak orang-orang itu sudah lebih bekerjanya lebih ada yang mengistilahkan stay vacation, work vacation gitu. Jadi anak-anak itu tidak suka bekerja itu dikungkung dengan ada nggak kaitannya dengan bakat sendiri? Jadi banyak anak muda sekarang kan yang senang membuat startup, bisnis, termasuk anak saya itu kayaknya kalau dibilang bakat kamu ini bukan jadi pengusaha tapi jadi bagian keuangan, dia tuh sedih sebenarnya. Masa aku jadi karyawan aja sih gitu. Nah, jadi maksudnya ada banyak kecenderungan anak-anak muda sekarang ini untuk menjadi pebisnis. Tapi tidak semua orang punya bakat bisnis. Nah, bagaimana mensiasatinya? Nah, kerjasama, collaboration itu termasuk satu keterampilan yang harus dimiliki oleh generasi milenial.
Sementara kan mereka itu cenderung sama gadgetnya, mereka tuh cenderung menjadi individualis. Betul. Tapi situasi kerja mengharuskan mereka untuk collaboration. Nah, collaboration itu adalah memahami diri sendiri, kemudian kekuatan saya di mana. Nah, ketika dia mau menutupi kekurangannya, bukan dengan cara mengasah yang kelemahannya, tapi mencari orang yang menutupi kelemahannya. Maka dia harus bekerja sama dengan Berkolaborasi orang lain, dengan ya, orang-orang lain. yang mampu menutupi kekurangannya. Oke. Saya ingat waktu 2000. Jadi saya review tidak jika anak itu memang passionnya di bidang keuangan, nggak salah dia punya cita-cita jadi atau nggak masalah. syaratnya tadi Kerjasama dengan yang berkolaborasi. lain, misalnya mau jadi pengusaha, nah, di dalam tim itu maka dia menjadi bagian keuangannya. Nanti ada temannya yang di bagian marketingnya, ada yang di bagian produksinya, dan jarang yang punya semuanya dalam satu orang, jarang. Tapi dengan syarat dia sudah paham bakatnya dulu kali tadi ya. Ya, dia kenal dengan dirinya. Dia kenal dengan dirinya. Ya, betul. Jadi salah satu fungsi bakat ini adalah anak-anak bisa mengenal dirinya secara utuh gitu ya. Betul. Sifat produktifnya apa Ya. yang dia mau, Ya. sehingga nanti pada saat dia kuliah dia tidak salah jurusan. Betul. Pada saat dia memilih karir juga dia tidak salah karir gitu. Kalau anak-anak di sekolah alam itu kan di SMP ya, kami di SMP itu kelas 2 dia udah tahu ini ada proyek jualan. Saya harus ajak siapa? Oh si Anu karena dia pintar ngomong. Oh si Anu karena dia pintar masak. Oh si Anu karena dia pintar administrasinya. Gabung. Nah pas hari pelaksananya yang satu nggak masuk hari itu, yang tugasnya jualan nggak jadi proyeknya. Semuanya nggak bisa menawarkan produknya kepada yang lain. Jadi itu mereka membentuk timnya udah betul. Oh, aku begini, aku posisinya di sini. Nah ada satu yang jadi mereka saling melengkapi. Satu orang nggak hadir, udah langsung goyang timnya. Karena konsepnya tadi kolaborasi ya, Ustaz, ya. Kolaborasi ya. Iya. Jadi memang di sekolah alam ini adalah sekolah yang memang betul-betul mengeksplorasi bakat anak sehingga anak-anak mampu menemukan passion terbaiknya. Lalu kemudian dengan bakat itu juga dia mampu menemukan peran terbaiknya di masanya. Kurang lebih begitu ya, Ustaz ya. Dan insya Allah di sekolah alam ya yang anak-anak itu mengakomodir 3B. 3B tadi ya. Apa tadi? Banyak bertemu orang, banyak aktivitas, beragam aktivitas. dan beragam aktivitas sehingga mereka bisa menemukan potensi terbaik mereka. Begitu ya. Mungkin ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Einstein ya, yang mengatakan bahwa setiap anak itu cerdas, setiap anak itu hebat, tetapi jika anak itu dinilai hanya, tetapi ketika seekor ikan dinilai dari kemampuannya memanjat pohon, maka ikan itu akan percaya bahwa dia adalah paling bodoh. Begitu juga anak-anak ya. Setiap anak itu cerdas, punya bakatnya sendiri, tetapi mereka punya kecerdasan masing-masing, punya bakatnya masing-masing. Begitu ya. Baik Ustadz, mungkin sebagai closing statement bagi para sahabat Al-Karim di rumah yang ingin mungkin anak-anak saya nanti, saya ingin pendidikan anak saya itu mampu mengakomodir bakat terbaik anak saya, kemudian kesolehannya juga terbangun dengan baik, lalu peran-perannya juga terbangun dengan baik. Mungkin ada yang disampaikan Ustadz? Iya. Di awal itu masalah paradigma ya, paradigma soal anak itu belajar. Jadi kalau sebagian besar orang tua itu mungkin di luar sana ya, beranggapan belajar itu ya baca buku, mencatat apa kata guru, mengingat, kemudian menghafal, ya, that's it gitu. Dan mampu mengerjakan soal dengan baik. Betul. Tapi kalau main kotor-kotoran, main manjat pohon, kemudian berkebun, itu nggak dianggap belajar. Mulai sebagian besar orang. Nah, sekarang kita berusaha membalik pemahaman itu bahwa semua aktivitas anak adalah belajar. Semua proses yang anak-anak lakukan itu adalah belajar. Termasuk ketika dia terjatuh, dia bersedih, kemudian dia bertengkar dengan temannya, kemudian jadi termasuk yang perasaan-perasaan yang dianggap negatif oleh sebagian orang itu juga proses belajar. Kenapa? Karena anak-anak yang tidak pernah kecewa di masa kecilnya, itulah yang nauzubillah min dzalik, yang ketika dia kuliah kemudian nilai IPK-nya jatuh, dia bunuh diri. Dia tidak pernah merasakan kecewa di masa kecilnya. Jadi sebetulnya anak-anak itu memang harus kita lewati dengan proses-proses itu ya, proses
jatuh bangun Ya, begitu ya, kecewa, sedih, supaya mereka tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. dan tough tadi ya. Betul. Ya, jadi sekolah menurut saya itulah fungsi pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan cuma transfer of knowledge, tapi juga segala hal multidimensi. Nah, itu bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan yang beragam. Nah, saya sangat yakin di sekolah alam itu banyak mengakomodir ya. Kegiatan. Ya, jadi kalau orang tua bilang ngapain sih anak saya cuma manjat-manjat pohon terus main kotor-kotoran, di mana kapan belajarnya? Kapan belajarnya? Pertanyaan Itu yang salah itu. Sering menjadi pertanyaan orang tua. Kapan anak saya belajar kok bermain? Iya. Padahal proses yang mereka lakukan bermain, jatuh, kemudian sedih segala macam bertemu dengan teman itu adalah proses belajar dan ya, lebih berharga dibanding sekedar transfer knowledge. Lebih berharga dari transfer knowledge ya. Karena pengalaman psikologis kemudian pembentukan karakter itu di situ gitu. Dan kita sekarang semakin yakin bahwa itu lebih menentukan kesuksesan anak di masa depan dibanding sekedar pengetahuan. Karena kalau pengetahuan itu tinggal googling aja sih, googling oh ya tinggal kita googling selesai. Sudah paham. Iya. Tapi yang namanya pengalaman itu belum tentu bisa didapatkan di dan setiap kalau itu sekolah. sudah lewat susah untuk ngejarnya lagi. Misalnya orang tua yang dulu waktu kecil nggak pernah main layangan. Nah sekarang mau main layangan malu. Makanya ada istilah masa kecilnya kurang bahagia ya. Betul. Jadi pada saat anak-anak kecil itu puas-puaskan mereka banyak beraktivitas, karena setiap aktivitas anak-anak itu pasti ada unsur pembelajaran dan manfaatnya ya, gitu ya Ustaz ya. Jadi biarkanlah anak-anak itu belajar di tempat yang bisa mengeksplorasi dirinya sehingga dia mampu menemukan jati diri sesungguhnya, Ustaz ya. Itu membutuhkan dukungan dari orang tua tentunya. Membutuhkan untuk memilih tempat-tempat seperti itu, sekolah alam ya, yang sekarang kita lihat banyak berperan di situ. Sekolah alam dengan konsep banyak aktivitas begitu ya, Ustaz ya. Baik. Obrolan yang sangat menyenangkan sekali hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita obrolkan dengan bincang-bincang santai ini bisa membawa manfaat untuk para sahabat Al-Karim di rumah. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Andri Fajria STMkom bisa menjadi salah satu bekal bagi kita untuk bisa melihat titik terhebat anak-anak kita, sehingga kita bisa mampu menempatkan mereka dengan pendidikan-pendidikan terbaik, dengan mencari partner-partner pendidikan yang tidak hanya mengakomodir kemampuan akademiknya, tapi lebih dari itu mengakomodir kemampuan, bakat, passion terbaik mereka, menumbuhkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh sehingga mereka mampu menghadapi peran terbaik di masanya. Terima kasih Ustadz Andri. Mudah-mudahan bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya di lain waktu. Kami juga sudah mengundang ke sini. Makasih kesempatannya. Baik, terima kasih, dan jangan lupa tetap terus pantau podcast Sekolah Alam Al-Karim, podcast pendidikan terbaik di Indonesia, the best education for the best generation. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih.